Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Timor Kevamananu, yang terhormat Kepala Unit Pelaksana Tugas Perpustakaan Universitas Timor Kevamananu, yang saya hormati Bapak Ibu Staf Pegawai Unit Pelaksana Tugas Universitas Timor Kevamananu, terkhususnya Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Lomba Pidato Virtual bagi pelajar dan mahasiswa tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta yang saya kasihi dan banggakan teman-teman seperjuangan, serta para penonton yang menyaksikan Lomba Pidato Virtual saat ini di mana saja berada. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan pidato saya dengan tema Strategi Peningkatan Literasi Informasi Berbasis Teknologi dalam menunjang proses belajar di masa pandemi saat ini. Perwujudan kehidupan manusia semakin lama semakin kompleks dengan permasalahan kehidupan yang semakin kompleks pula. Hal ini tidak hanya terjadi di negeri ini, namun juga menjadi topik permasalahan di dunia internasional. Coronavirus menjadi masalah yang melanda dunia saat ini, tidak luput negara Indonesia. Virus ini menyebabkan banyak kegiatan di berbagai bidang terhenti guna meminimalisir penyebaran yang terjadi. Salah satu bidang yang berdampak akibat coronavirus yaitu bidang pendidikan. Hal ini menyebabkan Indonesia harus aktif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam keadaan kritis, Indonesia saat ini masih dihadapi dengan kesulitan dan kurangnya teknologi pendidikan dalam menunjang pembelajaran daring, apalagi pada saat keadaan terpuruk saat pandemi COVID-19. Menurut Education of Educational Assessment atau yang dikenal dengan IEA, bahwa Indonesia kurang optimal dalam pengukuran prestasi pada perbandingan pendidikan dengan peringkat 38 dari 39 negara. Perkembangan teknologi pendidikan menjadi faktor yang penting dalam menyelesaikan masalah pendidikan saat pandemi COVID-19. Teknologi pendidikan informasi memberikan kemudahan informasi serta penyampaian materi sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak menjadi kendala terkhusus pada saat pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan PJJ. Teknologi menciptakan cakupan yang luas saat belajar mandiri. Teknologi pendidikan dapat menciptakan pembelajaran tetap berjalan baik serta mendukung pemerintah dalam upaya menjaga physical distancing sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini juga sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan proses kegiatan belajar mengajar harus dilakukan melalui pembelajaran daring atau jarak jauh berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dampak yang dirasakan akibat pandemi ini juga membuat pendidikan di Indonesia mulai bereksperimen dengan menciptakan beberapa teknologi pendidikan yang menunjang pembelajaran serta turut aktif mengikuti revolusi 4.0. Dengan keadaan kritis ini, pemerintah serta kalangan akademisi menciptakan teknologi pendidikan dengan berbagai model mulai berupa aplikasi, website, podcast, classroom, dan lain sebagainya demi menciptakan keadaan efisien untuk generasi muda milenial saat belajar mandiri. Hadirin sekalian, namun dalam pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi saat ini tentu menghadirkan berbagai hambatan. Hambatan itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku dalam dunia pendidikan. Khususnya bagi pendidik dan peserta didik, mengingat pelaksanaan pembelajaran daring harus tetap diselenggarakan di tengah wabah COVID-19. Pembelajaran daring sendiri dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari jaringan internet, maka sudah menjadi hal yang lumrah bahwa hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini adalah akses internet yang belum merata. Hal ini dibuktikan oleh Zamalul Iza selaku Ketua Umum Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau yang dikenal dengan APJJI, yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 74.000 desa yang diantaranya masih banyak desa yang tidak menikmati jaringan internet seperti daerah-daerah lainnya.
Hadirin yang saya hormati, hal tersebut dilatar belakangi salah satu faktor, yaitu letak geografis, bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Selain itu, wabah COVID-19 memaksa berbagai aspek untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi-kondisi dan situasi yang baru. Dalam lingkup pendidikan, baik pendidik maupun peserta didik dituntut untuk bisa mengoperasikan sistem pembelajaran secara online dengan baik. Kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian yang terpenting dalam keberhasilan pembelajaran online. Kesiapan ini berkaitan dengan kemampuan pendidik dan peserta didik dalam menggunakan dan mengolah berbagai sistem teknologi yang dimanfaatkan dalam jalannya pembelajaran daring. Transformasi model pembelajaran secara tiba-tiba yang bermula dari model konvensional menjadi berbasis online mengakibatkan kurangnya persiapan yang matang sehingga pembelajaran online saat ini belum bisa dikatakan optimal. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik dan peserta didik agar segera menyesuaikan diri terhadap kondisi di mana keahlian dalam mengoperasikan sistem teknologi sudah menjadi suatu kebutuhan yang penting di masa pandemi saat ini. Di samping itu, hambatan dalam pembelajaran daring datang dari peserta didik. Semangat belajar peserta didik selama pembelajaran daring menurun dibandingkan ketika pembelajaran tatap muka secara langsung. Hadirin yang saya hormati, dari sekian persoalan tersebut yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran online, maka hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dan peran guru sebagai fasilitator harus mampu memfasilitasi segala keterbatasan baik orang tua dan siswanya. Khususnya orang tua dan siswa dengan keterbatasan fasilitas dasar dalam penerapan metode e-learning, yaitu gadget dan juga internet. Dan tentu ini tidak terbatas wilayah teritorial. Artinya guru adalah pribadi yang wajib menguasai kemampuan pedagogi, andragogi, dan komunikasi terbaik. Tidak ada pengecualian guru di kota, sekolah favorit, sekolah biasa, maupun guru yang berkiprah di desa atau di daerah-daerah pelosok. Yang kedua, pendidik harus lebih berinovasi dalam menentukan cara atau metode dalam menyampaikan materi, agar peserta didik mampu menerima materi dengan mudah meski tidak disampaikan secara tatap muka langsung. Sedangkan peserta didik dituntut agar bisa beradaptasi dengan kondisi dan situasi seperti ini. Secara garis besar, tantangan pendidikan selama pandemi COVID-19 menyangkut budaya akademik yang meliputi nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan sarana dan juga prasarana yang berkaitan dengan literasi teknologi. Yang ketiga, salah satu strategi yang dapat digunakan pula dalam metode daring adalah penggunaan metode personal dalam sistem diskusi. Para pengajar dapat memancing diskusi dan menguji pemahaman siswa lewat pemanggilan nama mereka satu persatu. Sesi diskusi menjadi sesuatu yang harus dilakukan dalam metode pembelajaran daring. Dalam metode pembelajaran daring, pengajar maksimal memberikan materi selama 30 menit agar siswa tetap dapat fokus. Sisa pembelajaran harus dilakukan dengan metode diskusi, baik diskusi kelompok ataupun diskusi kelas. Yang terakhir atau yang keempat, jagalah komunikasi dengan pengajar dan teman kelas. Bagi pelajar yang belum terbiasa melakukan pembelajaran jarak jauh, ia harus menyesuaikan diri untuk terus visible dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar ataupun teman kelas. Jika dibutuhkan, perlu juga diadakan grup khusus untuk membahas tugas yang dibebankan pengajar. Kendati banyak siswa merasa kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh, tetapi jika sudah terbiasa, hal ini malah memberi kebebasan dan fleksibilitas tersendiri yang tidak ditemui pada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Di tengah penyebaran wabah COVID-19, pembelajaran daring semacam ini justru dapat memberi alternatif yang jitu sebagai pengganti pertemuan di kelas dan pembelajaran tatap muka. Hadirin sekalian, demikian beberapa strategi atau cara yang dapat kita lakukan sebagai pengajar maupun sebagai pelajar dalam menghadapi proses belajar di saat pandemi ini. Untuk mengakhiri pidato ini, saya ingin mengatakan satu kalimat motivasi, khususnya bagi para pelajar, bahwa pendidikan adalah paspor untuk masa depan,
Karena hari ini adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa. Sekian dan terima kasih.